Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teknik perbaikan bodi kendaraan penyok. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Afif Maulana, yang kedua Dian Andrianto, saya sendiri, yang ketiga Khairul Khotim, yang keempat M. Bayu Satrio. Next. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Mas Khairul Khotim. Baik. Yaitu penyebab kerusakan bodi penyok pada kendaraan. Bodi penyok pada bodi kendaraan dapat disebabkan karena terjadinya benturan antara kendaraan dengan benda keras. Jadi di saat mobil kita ada penyoknya atau ada bekasnya, itu disebabkan karena benturan atau gesekan atau tabrakan dari benda keras atau mobil lain, menabrak batu, pembatas jalan, pagar, ataupun ditabrak oleh kendaraan lain sehingga menyebabkan bodi kendaraan milik penyok. Next. Mengatasi bodi penyok pada mobil, salah satunya adalah dengan teknik menarik dengan vakum kap. Apabila terjadi kerusakan pada bodi kendaraan akibat benturan yang menyebabkan mundurnya plat bodi, namun tidak memiliki batas elastisitas, dapat diperbaiki dengan vakum kap. Jadi penyok pada mobil yang tidak parah, yang hanya sedikit, bisa diperbaiki dengan cara vakum kap. Namun apabila pada plat bodi mengalami kerusakan lebih parah atau kerusakannya sangat parah, misalnya plat bodi mengalami kerusakan membentuk sudut-sudut atau berlubang dan lainnya, kemungkinan perbaikan dengan vakum kap sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Biasanya menggunakan cara lain. Next. Cara memperbaiki dengan vakum kap menggunakan, yaitu alat yang digunakan adalah vakum kap itu sendiri. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama, tempelkan vakum kap ke bagian mobil yang mengalami penyok. Kedua, kemudian Anda bisa menariknya hingga bodi mobil yang penyok ke dalam dapat keluar kembali. Ulangi langkah-langkah di atas hingga bodi mobil yang penyok kembali seperti semula. Jadi bisa mengarah langkah-langkahnya. Teknik menarik dengan batang penarik dan palu sliding. Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan melubangi plat yang rusak tadi, kemudian ditarik. Setelah itu baru lubang pada plat bodi tadi ditutup kembali dengan plat, lalu diratakan dengan dempul. Jadi untuk langkah pertama ini, ketika bodi itu lebih dalam, bisa menggunakan langkah pertama yaitu melubangi plat. Jadi platnya dilubangi terlebih dahulu, kemudian ditarik menggunakan alat. Ketika plat sudah kembali, lubang itu ditutup lagi dengan plat, lalu didempul, diamplas, lalu dicat kembali. Untuk yang kedua adalah dengan memasang pengait pada panel yang rusak atau semisal ring dengan menggunakan las. Setelah selesai dihaluskan kembali menggunakan pikir. Jadi yang kedua ini, kita penyok, kita menarus balik dengan cara dilas, lalu kemudian ditarik agar penyok itu bisa kembali dengan rata. Kemudian bekas lasannya tadi digerinda, diratakan menggunakan gerinda atau pikir. Kemudian dihaluskan, dikumpul, diamplas kembali, baru lalu dicat. Untuk slide ini akan saya bacakan. Teknik perbaikan dengan alat hidrolik, yaitu perbaikan bodi kendaraan dengan memanfaatkan alat bantu tekanan hidrolik. Alat yang digunakan seperti gambar bisa dilihat. Itu merupakan alat hidrolik untuk penarik
bodi yang penyok. Next. Cara perbaikan alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu hydraulic power jack, gambar yang di atas itu. Yang kedua rantai atau tali. Yang ketiga yaitu pengait yang seperti di gambar sudah tertera. Next. Cara perbaikan langkah pengerjaan yang pertama, siapkan alat penarik body ringsek yang menggunakan sistem hidrolik. Yang kedua, lubangi panel bodi yang penyok agar bisa dikaitkan menggunakan pengait tadi yang sudah disebutkan di atas tadi. Yang ketiga, kaitkan ujung penarik ke bagian bodi yang akan dibetulkan yang biasanya menggunakan rantai. Yang keempat, tarik plat atau kerangka yang rusak menggunakan hidrolik. Yang kelima, tutup kembali plat atau kerangka yang dilubangi dan ratakan. Di sini yang dimaksud dengan ratakan yaitu ratakan dengan dempul. Next. Yang keempat, teknik batang pengungkit atau prebar. Perbaikan dengan menggunakan teknik ini biasanya dilakukan pada perbaikan panel bodi pintu dengan menyelipkan prebar melalui celah sempit yang ada pada bagian bawah dari pintu. Atau jika perlu bisa membuat lubang pada pintu yang nanti akan ditutup dengan door trim. Next. Untuk slide ini akan dibacakan oleh Mas Apip. Oke, untuk perbaikan dari teknik prebar atau batang pengungkit tadi, kita membutuhkan satu alat yaitu batang pengungkit. Dan untuk cara pengerjaannya atau cara perbaikannya, yang pertama itu kita buka door trim untuk mempermudah proses pemasangan prebar. Yang kedua, selipkan prebar pada celah sempit yang ada pada bagian bawah pintu. Yang ketiga, posisikan ujung batang pada panel bodi yang penyok. Yang keempat, ungkit batang tersebut hingga mendorong panel bodi yang penyok kembali rata. Yang kelima, pasang kembali door trim. Untuk teknik perbaikan selanjutnya yaitu teknik palu off dolly. Pada teknik on dolly yang dipalu adalah bagian terdapat dollynya, maka pada teknik off dolly yang dipalu adalah pada bagian di antara sekeliling dolly yang ditempatkan pada pusat yang penyok, seperti gambar di bawah ini. Yang berwarna biru ini adalah dollynya, yang kuning ini adalah palu. Untuk titik pusat plat yang penyok itu ada di tengah ini. Ini yang titik garis-garis ini merupakan bentuk dari plat semula. Jadi yang kita palu atau kita pukul dengan palu yang di sekitaran dollynya, bukan di sejajar dengan dollynya atau tegak lurus dengan dolly. Seperti yang dijelaskan tadi, sesuai dengan pengertiannya, alat yang dibutuhkan cuma palu sama dolly aja. Langkah pengerjaan, tempatkan dolly pada bagian lekukan yang terdalam atau pusatnya pada bagian belakang plat. Yang kedua, pukul plat pada bagian sekeliling lekukan dengan palu dan tekan dolly ke luar agar lekukannya kembali rata dengan plat sekelilingnya, sehingga bisa hampir membentuk dengan bentuk semula. Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik pengikiran. Teknik ini
digunakan untuk meratakan permukaan. Biasanya teknik ini digunakan pada perbaikan akhir atau finishing. Dan ada juga teknik ini digunakan pada awal sebelum pengecetan, yaitu guna untuk mempercepat menghilangkan cat yang pada bodi, sehingga bisa dilakukan pengecetan ulang. Untuk langkah perbaikannya, kita membutuhkan alat kikir. Langkah pengerjaannya yaitu pastikan plat atau benda kerja tersebut berada posisi rata dan tidak goyang. Jika benda tersebut kecil dan memungkinkan dijepit oleh ragum, maka alangkah baiknya kita menggunakan ragum atau penjepit. Yang kedua, kikir plat dengan satu arah ke depan dengan tekanan penuh, dan pada saat kembali usahakan jangan beri tekanan agar gigi kikir tidak cepat tumpul atau rusak. Yang ketiga, lakukan kikir dengan arah menyilang agar permukaan rata atau tidak habis sebelah. Untuk slide yang ini akan dibacakan oleh Mas Bayu. Silakan. Oke, terima kasih Mas Dian. Untuk materi selanjutnya akan saya terangkan. Untuk teknik yang 8 ini yaitu teknik hot shrinking. Jadi teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sifat dari logam yang dipanaskan dan didinginkan. Logam yang dipanaskan akan memuai, sedangkan bila didinginkan akan mengkerut. Plat bodi yang melengkung atau penyok dipanaskan sampai warnanya merah. Di sini catatan ya, hati-hati jangan sampai berlubang. Kemudian plat itu tadi didinginkan dengan air atau udara secara tiba-tiba. Next. Kemudian untuk langkah perbaikan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama las oksiasetilin, kemudian kain, kemudian yang terakhir yaitu air dingin. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama panaskan plat pada bagian yang penyok sampai memerah. Jangan memanaskan pada satu titik saja. Panaskan pada bagian yang penyok ya, agar panasnya itu merata. Kemudian disarankan memanaskan dengan selalu digerakkan lasnya agar panas yang dihasilkan cepat merata. Kemudian langkah yang kedua, setelah memerah, langkah selanjutnya apabila plat bisa dicelupkan ke air, maka bisa langsung dicelupkan agar mengeras. Apabila tidak bisa dicelupkan, maka bisa dengan cara dilap dengan kain yang sudah dibasahi. Oke, next. Kemudian teknik yang ke-9 yaitu teknik pendembulan. Teknik pendembulan ini merupakan cara yang dilakukan sebelum melakukan pengecatan pada bodi kendaraan yang baru saja diperbaiki. Dari beberapa teknik yang sudah disampaikan di atas, terkadang tidak bisa membuat permukaan plat bodi langsung terlihat baik setelah proses perbaikan. Untuk menyempurnakan plat bodi setelah di-repair tadi, langkah yang ke-9 ini yaitu langkah dembul. Oke, next. Untuk cara perbaikannya, alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu dempul, yang kedua pengeras dempul, yang ketiga thinner, yang keempat kertas amplas, dan yang terakhir yaitu scrub cat. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama bersihkan permukaan plat
yang akan didempul dari cat lama dan debu. Bisa menggunakan scrub ataupun bisa menggunakan amplas. Kemudian langkah yang kedua, campurkan bahan dempul dengan pengeras dempul. Langkah yang ketiga, oleskan dempul pada bagian plat yang ingin didempul lalu tunggu sampai kering. Langkah keempat, setelah kering amplas dempul sampai halus dan rata. Langkah pengerjaan yang terakhir yaitu cat plat sesuai keinginan dari owner. Seperti itu. Oke, next. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai perbaikan bodi otomotif. Terima kasih. Bila ada kata yang salah maupun kurang mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.